depan C, betul? Iya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Kemarin 2 hari libur, hari Sabtu sama Minggu. Pada kemana aja? Liburan kemana aja? Di rumah aja, nggak ada yang liburan nih? Sama sekali nggak ada. Oh ya udah. Introvert. Terus selama weekend kemarin, akhir pekan kemarin, ada nggak di sini yang baca buku? Nggak ada juga. Ya udah nggak apa-apa. Saya harap pertemuan depan hari Senin depan, waktu saya tanya kalian ada yang baca buku apa enggak, semuanya harus jawab ada ya. Terus harus setor juga judul bukunya. Kalian baca buku apa aja, oke? Setuju? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Saya. Mas Aditya, boleh dipimpin doa? Ya boleh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal buku, materi kita pada pagi hari ini tuh berkaitan banget sama yang namanya buku. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Ya, buku fiksi dan non fiksi. Di sini ada yang udah tahu belum perbedaan buku fiksi dan non fiksi itu apa? Fiksi nggak ada namanya. Fiksi ilmiah. Benar nggak sih? Kebalik. Oh, kebalik. Sayang sekali kebalik. Oh, Nggak jadi kebalik. dapat hadiah nih. Jadi kalau buku fiksi itu yang bukan ilmiah, sedangkan non fiksi itu yang ilmiah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini sebelum kita menyelami lebih jauh tentang buku fiksi dan non fiksi, ini dia outline atau kerangka yang akan kita pelajari. Cuma singkat aja, 3 poin aja. Yang pertama pengertian buku fiksi dan non fiksi, yang kedua unsur buku fiksi dan non fiksi, dan yang ketiga membuat rangkuman isi buku dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Ada yang tahu nggak mind mapping itu apa di sini? Pernah dengar? Iya tahu, peta pikiran itu mind mapping itu peta pikiran. Tapi bentuknya kayak gimana, kebayang nggak? Kita konsep. Bercabang-cabang, betul, kayak pohon ya. Nanti di akhir akan saya tunjukkan gimana bentuknya. Nah, ini dia perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Kalau buku fiksi itu isinya cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya atau berdasarkan hayalan. Misal nih, Mbak Galuh lagi menghayal sesuatu, bayangin sesuatu tentang kejadian di masa lampaunya, terus ditulis sampai jadi buku, itu yang namanya buku fiksi. Sedangkan, oh ya, contoh buku fiksi apa aja? Tahu nggak? Novel, terus komik, terus fabel boleh, legenda boleh, cerpen juga boleh, banyak ya, udah pada paham semua ya. Selanjutnya ada buku non fiksi, itu berisi kejadian yang sebenarnya berdasarkan fakta yang disampaikan menurut kajian secara ilmiah. Contohnya apa? Jurnal boleh. Sering baca jurnal ya Mbak ya? Selanjutnya juga ada buku pelajaran, buku biografi, terus ensiklopedia dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Jadi perbedaannya tuh cuma beberapa hal aja, nggak semuanya itu berbeda jauh, itu nggak terlalu signifikan. Yang pertama, kalau di buku fiksi itu ada tokoh dan penokohan. Contohnya kayak di Legenda Danau Toba. Itu kan ada tokohnya, kemudian penokohannya itu sifat atau karakter yang melekat pada tokoh-tokoh tersebut. Sedangkan di buku non fiksi itu adanya isi buku gitu. Terus yang kedua, ada tema cerita di buku fiksi, sedangkan di buku non fiksi ada cara menyajikan isi buku. Dan yang terakhir, perbedaan yang terakhir, unsur buku fiksi itu terdapat penyajian alur cerita anak-anak. Nah, sedangkan untuk unsur buku non fiksi itu terdapat sistematika penulisan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia membuat rangkuman dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Sebelum saya jelaskan bentuknya bagaimana, teman-teman, mohon maaf, maksud saya anak-anak harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus mempelajari
gimana caranya membuat rangkuman. Nah, jadi salah satu cara untuk memahami isi yang kita peroleh dari buku dan menerapkan atau mengaplikasikannya dengan baik itu dengan membuat rangkuman atau catatan yang berisi poin-poin penting. Ingat ya, poin-poin penting, nggak boleh terlalu banyak. Rangkuman kalau terlalu banyak itu namanya bukan merangkum, tapi ngejiplak. Oke? Selanjutnya gimana caranya? Bagaimana langkah-langkah merangkum isi buku? Nah, ini dia langkahnya. Yang pertama, baca buku dari awal sampai akhir. Kenapa kita harus baca buku dulu? Karena sebelum menulis sesuatu, kita harus tahu nih apa yang akan kita tulis. Contohnya Mbak Mara mau nulis tentang tokoh pahlawan perempuan di Indonesia. Sebelum Mbak Mara nulis, pasti harus baca dulu dong. Pahlawannya tuh ada siapa aja sih? Kemudian keistimewaan mereka ada apa aja gitu kan. Jadi sebelum menulis pasti harus baca dulu. Setuju kan? Setuju. Oke. Selanjutnya yang kedua, mencatat garis besar isi buku dalam bentuk gagasan pokok. Sebenarnya nggak harus mencatat, boleh kalau misalnya buku itu milik teman-teman, milik anak-anak sendiri, kalian boleh menstabilo atau menggarisbawahi, nggak harus mencatat. Tapi ingat kalau buku perpus nggak boleh ya dicoret-coret atau di stabilo. Nah, yang ketiga, menyusun gagasan pokok menjadi sebuah peta pikiran. Setelah gagasan pokok dari buku-buku tersebut udah adik-adik udah anak-anak dapat, langsung lanjut ditulis menjadi sebuah peta pikiran. Yang keempat, mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi rangkuman isi buku. Jadi tujuan bikin peta pikiran itu sebenarnya untuk membantu anak-anak semua membuat rangkuman isi buku. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah contoh mind mapping yang sangat sederhana dan singkat. Kalian bisa nambahin lebih banyak lagi di samping-sampingnya, sebenarnya cabangnya diperbanyak itu boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya ada yang mau ditanyain nggak? Belum, masih aman ya, udah paham semua ya? Oke, karena kita belajar materi tanpa mengerjakan tugas itu rasanya kurang banget nggak sih? Jadi selanjutnya adalah tugas kelompok. Nah, jadi anak-anak di sini membuat kelompok 5 anak aja, nggak usah banyak-banyak. Misal satu kelas ini jumlahnya 10.000 orang, dibagi 5 berarti totalnya ada berapa itu? Hitung sendiri ya. Terus yang kedua, baca buku atau cerita tentang legenda suatu daerah. Bebas, boleh legenda Danau Toba atau misalnya Mas Unu dari Sukoharjo nih. Di Sukoharjo ada legenda apa yang mau diceritakan, boleh banget. Terus setelah legenda suatu daerah itu sudah didapat, buatlah rangkuman isi cerita tersebut dalam bentuk mind mapping. Setelah itu kalian presentasikan rangkuman isi buku tersebut secara bergilir per kelompok di minggu berikutnya. Bisa dipahami dan bisa diterima ya tugasnya ya? Nggak terlalu berat kan? Oke. Nah, sudah selesai materinya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi ini. Sisa waktunya tinggal berapa menit lagi, Mas? 2 menit. 2 menit? Ya. Waduh, nggak nyangka ya udah ngomong sepanjang ini. Oke, kalau gitu karena masih ada 2 menit, 2 menitnya boleh kalian manfaatkan sebaik mungkin untuk makan, minum, terserah, yang penting jangan ramai dan jangan keluar kelas. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pulang dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati.